Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, walaupun pada pagi hari ini kita belajar di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat belajar ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doa. Sebelum berdoa, kita akan bernyanyi bersama dulu ya. Nah, setelah bernyanyi, kita lanjutkan dengan berdoa bersama. Atas ada Allah, samping malaikat, depan Rasulullah, duduk tangan dilipat. Siap berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, walaupun kalian belajarnya di rumah, tapi ibu minta kalian tetap memperhatikan dengan baik ya. Tidak boleh sambil bermain-main ke sana kemari. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran kelas 3 semester 1, tema ke-1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan, dan pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, kira-kira anak-anak di rumah ada yang tahu nggak di Indonesia itu diakui adanya berapa agama sih? Ya, jawabannya benar sekali. Di Indonesia diakui adanya 6 agama. Bisa disebutkan apa aja anak-anak agamanya? Ya, ibu bantu menjawab ya. Yang pertama, kita mengakui adanya agama Islam. Dan yang kedua, agama Kristen Protestan. Yang ketiga, Kristen Katolik. Dan yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, dan yang keenam ada Konghucu. Di sini ibu akan menunjukkan sebuah gambar untuk kalian yang ada di rumah. Kalian bisa memperhatikan bersama ya. Ini dia gambarnya anak-anak. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, jawabannya benar sekali. Ini merupakan tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Bisa disebutkan apa aja anak-anak? Oke, yang pertama di sebelah sini ada yang namanya gereja. Gereja merupakan tempat ibadah orang Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Yang selanjutnya di sini ada masjid. Masjid ini merupakan tempat ibadah orang Islam. Dan yang ketiga di sini ada pura. Pura merupakan tempat ibadah orang Hindu. Yang keempat di sini ada tempat ibadah orang Buddha anak-anak yang dinamakan dengan wihara. Dan yang terakhir, di sini ada tempat ibadah orang Konghucu yang dinamakan dengan kelenteng. Di sini merupakan tempat ibadah agama yang ada di Indonesia ya, teman-teman. Ya, selanjutnya ini merupakan suatu contoh keberagaman. Ada yang tahu nggak keberagaman itu apa sih? Nah, keberagaman itu merupakan perbedaan, seperti adanya perbedaan agama, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan
kebudayaan, dan juga ada perbedaan dalam gender. Nah, itu merupakan keberagaman. Nah, keberagaman itu nggak hanya meliputi itu saja, anak-anak. Keberagaman itu juga bisa meliputi keberagaman di suatu lingkungan. Contohnya di lingkungan sekitar rumah anak-anak. Di tempat tinggal anak-anak itu ada keberagaman. Misalnya, di halaman rumah anak-anak itu pasti ada tumbuhan, ada hewan, baik tumbuhan kecil maupun besar, ada hewan kecil maupun hewan besar. Itu merupakan keberagaman. Nah, di sini Ibu ada gambar lagi yang mencontohkan salah satu contoh tentang keanekaragaman di Indonesia, ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini merupakan gambar keanekaragaman di Indonesia. Ini keanekaragaman dalam agama. Nah, walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap bersatu. Kita tidak boleh terpecah belah. Kita harus tetap menjaga toleransi antar umat beragama, karena keberagaman itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya, teman-teman ada yang tahu nggak? Dengan keberagaman di Indonesia, kita bisa menerapkan sikap apa sih? Ada yang tahu jawabannya? Ibu bantu jawab ya. Yang pertama, dengan adanya keberagaman di Indonesia, kita bisa saling membantu, saling toleransi, saling tolong-menolong, bekerja sama. Nah, kita harus bersatu dan pastinya kita harus memiliki sikap yang baik kepada siapapun ya. Nah, dengan sikap tersebut kita dapat memajukan bangsa melalui keberagaman loh anak-anak. Karena dengan bersatu kita akan menjadi kuat dan tidak gampang untuk terpecah belah. Gitu ya. Sudah paham tentang keberagaman di Indonesia? Nah, sekarang anak-anak kita akan bernyanyi tentang satu lagu. Anak-anak bisa mendengarkan dulu. Ibu akan memberi contohnya ya. Kalian mendengarkan dan sambil diingat-ingat lirik lagunya. Oke. Telur, 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 jadilah ulat, 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 ulat di atas pohon. Makan daun, makan daun, perutnya gendut, lihatlah kepompong membungkus diri. Terbuka, terbuka, keluar kepala, lihatlah kepompong jadi kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga mekar dihinggapi, sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali. Kupu-kupu menarik hati, kupu-kupu menarik hati. Oke, anak-anak sudah bisa lagunya? Kita bernyanyi bersama ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Telur, 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 jadilah ulat, ulat.
makan daun, perutnya gendut. Lihatlah kepompong membungkus diri. Terbuka, terbuka, keluar kepala. Lihatlah kepompong jadi kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga mekar dihinggapi, sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali. Kupu-kupu menarik hati, kupu-kupu menarik hati. Terima kasih telah bernyanyi bersama Ibu. Nah, anak-anak di rumah di sini ada yang tahu nggak? Tadi lagu tadi itu isinya tentang apa sih? Ya, benar, lagu tadi isinya menceritakan tentang perkembangan kupu-kupu dari mulai telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, di sini teman-teman ada yang mau membantu menjawab nggak? Bisa nggak kalian mengurutkan dari telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa itu ada apa aja sih? Ya, jawabannya benar, ada dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Berarti ada 4 tahap ya dalam perkembangan kupu-kupu. Nah, dari dalam lagu tersebut kalian juga bisa loh mengetahui apa sih makanan dari perkembangan kupu-kupu tadi. Dari ulat, kira-kira makannya apa teman-teman? Ya, benar sekali. Dari ulat makannya daun seperti lagu tadi, makan daun di atas pohon. Nah, selanjutnya setelah menjadi kupu-kupu, itu kupu-kupu menjadi makan nektar yang ada di bunga seperti lagunya tadi, bunga mekar dihinggapi. Nah, kupu-kupu itu suka pada bunga mekar karena di sana ada makanannya. Begitu ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki satu gambar lagi untuk kalian. Kalian bisa memperhatikan lagi ya. Nah, di sini gambarnya seperti ini anak-anak. Apa aja yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, di sini ada seorang anak kecil yang sedang menyirami bunga, ada anak kecil yang sedang mencabuti rumput, ada juga gambar kupu-kupu, gambar bunga. Nah, silahkan kalian mengamati gambarnya ya. Kira-kira dari gambar ini kesimpulannya apa anak-anak? Iya, dari gambar ini kesimpulannya bahwa di lingkungan sekitar kita juga ada keanekaragaman. Mulai dari keanekaragaman bunga, ada kupu-kupu, ada rumah di sebelah sini, ada juga anak yang sedang merawat bunga, gitu ya. Nah, di dalam keanekaragaman ini kita juga harus saling tolong-menolong, saling bantu satu sama lain. Seperti contohnya ini di sini anak kecil yang sedang menyirami bunga, dia membantu bunga untuk mendapatkan air agar bunga dapat tetap hidup subur untuk menjadi makanan kupu-kupu. Di sini kupu-kupu juga ikut terbantu ya anak-anak, karena bunganya menjadi subur dan bunganya menjadi banyak. Kupu-kupu tidak lagi sulit untuk mencari makanan. Nah, kupu-kupu apa manfaatnya untuk anak kecil ini? Manfaatnya kupu-kupu itu cantik. Kalau dilihat bisa membuat hati anak kecil ini menjadi senang. Begitu ya. Nah,
anak-anak di rumah bisa mengamati di lingkungan sekitar ada keanekaragaman apa aja di tempat tinggal kalian. Nah, nanti kalian bisa minta tolong, minta bantuannya kepada ayah, ibu, maupun kakak. Ya, kalian nanti bisa menceritakan keanekaragaman apa yang ada di sekitar rumah kalian, tentang apa saja yang harus kalian lakukan tentang adanya keanekaragaman tersebut ya. Nah, kira-kira dengan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian sudah paham semua belum? Apakah kalian suka mendengarkan penjelasan dari Ibu? Ya, Ibu bertanya ya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini apa anak-anak? Oke, hari ini kita telah mempelajari tentang keanekaragaman beragama, budaya. Terus kita juga telah mempelajari sikap yang harus diterapkan dengan adanya keberagaman di Indonesia. Terus kita juga mempelajari perkembangan kupu-kupu mulai dari telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Dan kita mempelajari keanekaragaman di lingkungan sekitar. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pembelajaran kelas 3 semester 1 tentang tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, masih di subtema 3 tentang pertumbuhan hewan dan pembelajaran ketiga ya. Nah, walaupun kalian belajarnya di rumah, tidak di sekolah, kalian harus tetap semangat untuk tetap belajar. Walaupun di rumah, walaupun dimanapun, kalian harus tetap semangat belajar ya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan, alangkah lebih baiknya kita juga berdoa untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Ibu pimpin lagi ya, seperti tadi kita bernyanyi lalu berdoa. Atas ada Allah, samping malaikat, depan Rasulullah, duduk tangan dilipat, siap berdoa, berdoa mulai. Terima kasih. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak di rumah dapat memahaminya dengan baik dan menjadi ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.